minta tolong siapa sih? Dokter Oki yang hubungin? Nikita Mirzani yang hubungin pelapor? Kan enggak. Dan siapa yang main ngerekam-rekam? Laporan Nikita Mirzani terhadap RG tentang TPPU dan ITE sudah sampai lidik. Kaget ya RG, ubur-ubur ikan lele menyala Nikita Mirzani. Jadi di sini tuh mereka berlomba-lomba gitu ya. Siapa yang akan divonis bersalah duluan? Apakah Nikita Mirzani atau DRG? Ternyata dia nyogok bukan karena takut skincare-nya yang direview, maksudnya dugaan skincare yang berbahaya. Ternyata dia juga takut kalau kelakuan suaminya direview oleh Nikita Mirzani. Kalian tahu kan, bahkan sudah di-spill sendiri oleh oknum tersebut, yang mana suaminya ini diduga gitu ya ada main belakang dengan salah satu stafnya. Jadi ada dua hal yang membuat si dokter ini ketakutan. Bukan cuma ketakutan karena Nikita Mirzani akan mereview salah satu produknya yang ilegal, yang mana tidak diperbolehkan untuk beredar di Indonesia dan bisa terkena pidana. Tapi juga takut kalau kelakuan suaminya ini direview oleh seorang Nikita Mirzani. Sebenarnya Nikita Mirzani banyak menyimpan kartu as mereka, dan herannya di sini dari mana ya Nikita Mirzani mendapatkan informasi-informasi aib dari mereka. Dari mana coba? Ini sih ngelebihin FBI gitu ya, melebihi intelijen kelas dunia. Itulah sosok Nikita Mirzani. Takutnya nanti dia terkurung, suaminya merdeka di luar sana sama ini. Ini diduga DRG dilarikan ke rumah sakit ya. Pertarungan semakin panas-panas ya antara Nikita Mirzani dan DRG. DRG sakit dan dilarikan ke rumah sakit setelah mengetahui Nikita diduga membeberkan rekaman suara serta video RG. Malu sendiri kan dokter RG, dan katanya DRG akan mencabut laporan dan ingin berdamai dengan Nikita Mirzani. Sebenarnya harapan dari kita semua ya seperti ini. Si dokter ini mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani karena sebagian besar netizen dan juga advokat menaruh curiga juga kepada DRG. Untuk apa? Dia memberikan uang dalam jumlah yang besar kepada Nikita Mirzani yang notabene mereka tidak saling kenal. Kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan takutnya akan dibongkar oleh Nikita Mirzani. Dok, jangan sakit dulu, Niki masih ditahan. Gimana nanti kalau ketemu di pengadilan? Jantung aman. Berdamai dok, akui kesalahan, perbaiki yang ada. Kalau menurut saya sebenarnya sosok dokter ini adalah sosok yang baik. Menurut saya ya, sepenglihatan saya. Tapi mungkin ada orang-orang yang memanas-manasi, tahu nggak? Atau istilahnya yang komporin si DRG ini untuk melaporkan Nikita Mirzani ke Polda. Dan mungkin saja setelah Nikita Mirzani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, DRG mungkin berniat gitu ya untuk mencabut laporannya. Tapi lagi-lagi mungkin ada kompor di belakangnya dia. Ada yang mencoba untuk mempengaruhi. Teruskan saja, laporannya jangan dicabut. Satu hal yang dikhawatirkan di sini, seperti kata Bapak George Elkel, takutnya nanti status tersangka itu berbalik, bukan lagi kepada Nikita Mirzani, tapi kepada pihak pelapor. Mungkin juga Nikita Mirzani akan ditetapkan sebagai tersangka, tapi hukumannya ringan, ancaman hukumannya ringan, yaitu pasal 108, mengetahui dan melihat adanya suatu kejahatan tapi tidak melaporkan ke pihak berwajib. Sedangkan si DRG ini kalau terbukti melakukan pemufakatan jahat maka akan terkena pidana, kalau tidak salah pasal 88 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mungkin hal ini bisa menjadi pertimbangan ya dari DRG sebelum melanjutkan kasus ini. Abang bilang tuh bahwa ada update terbaru yang membuat abang lega, senang, itu happy itu. Ya happy karena habis ini maghrib mau sholat maghrib. Oke. Apakah terlapor akan
diperiksa segera atau seperti apa, Dengan Bang? Ya proses diikutin aja lah, pasti diperiksa. Pasti ya, pasti Pasti diperiksa ya. diperiksa. Tuh. Pasti diperiksa. Jadi tinggal waktunya biar penyidik aja. Oke, Ya. siap Bang. Tanyanya ke humas. Siap. Ntar. luar biasa, Bang Fahmi ini nggak banyak ngomong. Makanya banyak sekali netizen yang bertanya-tanya, Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka, kok Bang Fahmi nggak pernah bersuara, nggak pernah press conference? Emangnya Bang Fahmi ini seperti Rasman gitu ya, dikit-dikit press conference, dikit-dikit press conference. Justru kalau wawancara itu terus-menerus dilakukan, takutnya nanti strateginya Bang Fahmi ini diketahui oleh lawan. Jadi Bang Fahmi ini bergerak dalam senyap, maksudnya diam-diam aja, nggak perlu dipublikasikan strategi apa yang akan dipergunakan untuk melawan pihak pelapor. Dan saya yakin sih Bang Fahmi ini sosok yang cerdas, sosok yang bijak, kalem, berwibawa tentu saja. Makanya Nikita Mirzani mempercayakan Bang Fahmi ini sudah dari dulu ya untuk kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Bang Fahmi suaranya mahal, jarang mau ngomong banyak, nggak seperti si R itu ya, dikit-dikit press conference. Jadi begini guys, Bang Fahmi itu nggak mau seperti itu. Jadi jangan dikira ya bahwa Bang Fahmi ini sudah nyerah atau sudah lelah untuk mendampingi Nikita Mirzani. Jangan salah. Makanya kalau ada komentar-komentar seperti itu datangnya dari pihak sebelah yang berusaha untuk menjatuhkan mental gitu ya dari penggemar Nikita Mirzani. Untuk kalian penggemar Nikita Mirzani, jangan kalian khawatir, tunggu dulu. Lagian Nikita Mirzani ini kan masih statusnya tersangka, dan Indonesia itu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebelum vonis itu dijatuhkan oleh pihak hakim, Nikita Mirzani sekarang statusnya masih tersangka kok. Belum tentu dia tuh bersalah. Semua bisa berubah, semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi guys. Kesel banget gue sama dunia perskincarean ini ya kan, dengan segala kasus-kasusnya dan segala drama-dramanya. Lu yang sudah bikin rakyat Indonesia, terutama perempuan-perempuan, mukanya jadi Rusia dan Cilalahi alias rusak. Ya, mereka menggelontorkan duit untuk beli produk-produk tidak bermutu Anda. Terus sekarang Anda seolah-olah adalah korban, pelongo ya. Tapi sebenarnya Anda yang berencanakan menjebak semuanya ini ya kan. Aku udah lihat skema yang dibikin sama si dok itu ya kan. Ternyata Anda dalam dibalik semua ini, dengan muka polos Anda, Oke. dengan muka grey Anda. Ayo dong Pak Bolela, yang adil. Kalau yang disuap udah masuk, berarti yang nyuap juga harus masuk. Yang setuju angkat tangan. Owner-owner skincare nakal, masuk penjerong. Ingat ya guys, berkali-kali saya bilang untuk persoalan body shaming jangan kita ikuti. Seperti dari Miss Endul ini ada kalimat wanita apu-apu, itu tidak perlu kita ikuti. Dan kalaupun kita memberikan komentar, berikanlah komentar yang bijak gitu ya, tanpa harus menjelek-jelekan orang lain atau body shaming seperti itu ya, apalagi diskriminasi. Karena menurut saya hal ini sangat tidak dibenarkan. Dan saya juga kan sudah pernah bilang, hal-hal positif dari Nikita Mirzani boleh kalian untuk mencontoh, tapi untuk hal-hal yang negatif gitu ya, janganlah kalian contoh karena itu tidak baik untuk kalian.